Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Biozone, pada video ini kita akan bahas mengenai struktur anatomi batang. Di mana pada batang terdapat tiga daerah pokok, yaitu epidermis, korteks, dan juga stele. Nah, tiga bagian pokok ini sama seperti apa yang kita pelajari pada akar, di mana pada akar juga terdiri dari epidermis, korteks, dan stele. Nah, untuk batang, pada paku-pakuan, tumbuhan berbiji telanjang atau gimnospermae, dan juga tumbuhan dikotil, pada umumnya ketiga daerah tersebut mempunyai batas-batas yang jelas, sedangkan pada tumbuhan monokotil, batas antara korteks dan stele itu mungkin jelas, mungkin juga tidak. Atau kebanyakan dari tumbuhan monokotil, batang untuk batas antara korteks dan stele itu menjadi bias atau tidak jelas. Nah, untuk epidermis, ini disusun oleh selaput sel, kemudian memiliki kutikula dan juga dinding sel yang berkutin. Kemudian terkadang terdapat adanya stomata, biasanya ini pada batang yang masih muda atau batang yang hijau. Biasanya di sana terdapat stomata. Jadi stomata tidak hanya terdapat pada daun, bisa juga terdapat pada batang, khususnya untuk batang-batang yang masih muda atau yang berwarna hijau. Kemudian untuk korteks tersusun oleh parenkim yang mengandung kloroplas. Kemudian ruang sel ini sangat nyata, kadang-kadang hanya pada parenkim tengah. Kemudian untuk tumbuhan angiospermae yang akuatik, korteks berkembang sebagai aerenkim. Jadi ada korteks yang berkembang menjadi aerenkim. Kemudian di bagian perifer atau di bagian tepi itu tersusun oleh kolenkim. Sedangkan untuk rumput-rumputan itu dikuatkan oleh sklerenkim. Jadi di sini ada perbedaan untuk tumbuhan dikotil, bagian tepi itu disusun oleh kolenkim, kemudian ketika dewasa sel kolenkimnya itu kita seperti yang dibahas dalam proses klarifikasi, maka kolenkim ini menjadi sklerenkim. Sedangkan untuk rumput itu langsung dikuatkan oleh sklerenkim tanpa adanya kolenkim. Nah, pada batang muda, lapisan dalam mengandung butir-butir amilum dalam jumlah besar yang disebut juga sebagai sarung amilum. Kemudian ada yang punya pitaka spari pada lapisan terdalam dari korteks, atau pada pembahasan sebelumnya kita pernah bahas ada yang namanya endodermoid, yaitu sel yang memiliki struktur dan bentuk yang sama seperti endodermis pada akar. Dan di sana terdapat adanya pitaka spari. Kemudian struktur yang ketiga adalah stele, di mana untuk stele ini terdiri atas jaringan berkas pengangkut, empulur, perikambium, dan juga jari-jari empulur. Nah, untuk berkas pengangkut, ini adalah sistem vaskuler primer pada tumbuhan vaskuler, terdiri atas jaringan pengangkut yang bervariasi dalam ukuran dan susunannya. Kemudian disebut juga sebagai berkas pengangkut. Ini adalah materi yang kita bahas pada video sebelumnya atau kita bahas pada materi yang lalu. Kemudian yang kedua untuk empulur. Untuk empulur pada batang ini terdiri atas parenkim, kemudian ruang antar selnya nyata, kemudian juga bisa mengandung kristal minyak, juga termasuk di dalamnya memungkinkan untuk terdapat adanya sklereid. Kemudian yang ketiga ada perikambium, ini disebut juga sebagai verisicle, yaitu jaringan yang disusun oleh beberapa lapis sel yang melingkungi jaringan vaskuler. Kemudian di sebelah dalam ini berbatasan dengan flum primer, kemudian di sebelah luarnya
ini berbatasan dengan endodermis atau endodermoid. Kemudian, jika tanpa endodermis, ini langsung berbatasan dengan korteks. Kemudian untuk perikambium ini tersusun atas parenkim. Nah, di sini ada perbedaan antara struktur kayu, ini untuk batang berkayu, kemudian batang dikotil dan batang monokotil. Jadi untuk yang woody system ini bisa kita lihat pada gimnospermae. Kemudian yang selanjutnya ada jari-jari empulur. Ini merupakan pita radier, terdiri atas sel-sel yang berderet, mulai dari empulur sampai ke flum. Jadi empulur ini meluas secara radial, fungsinya untuk melangsungkan pengaliran makanan ke arah radial, dan kadang-kadang terdapat adanya amilum ataupun juga kristal. Nah, ini digambar sudah ada di kanan, ditunjukkan oleh garis merah di mana letak dari jari-jari empulur. Jadi di sini secara radial dari pusat itu letaknya berada di antara flum satu dengan flum yang lain, atau di antara berkas pengangkut dengan berkas pengangkut. Nah, kemudian kita akan bedakan struktur batang antara tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Di sini untuk struktur batang dikotil terdiri dari epidermis, di mana epidermisnya terdiri dari satu lapis sel, kemudian terdapat stomata dan trikomata lain, serta dinding sel tebal dan berkutin. Kemudian yang selanjutnya untuk korteks. Di bagian terdalam ini berupa endodermis atau sarung amilum. Kemudian yang kedua, daerah antara epidermis dan endodermis terdapat dua bagian, yaitu bagian luar adalah jaringan kolenkim dan bagian dalam adalah jaringan parenkim. Jadi di bagian tepi, bagian perifernya itu berupa kolenkim, sedangkan bagian dalamnya itu berupa parenkim. Kemudian kolenkim adalah parenkim yang mengalami modifikasi dengan adanya penebalan setempat. Biasanya berada di bagian sudut, mengandung selulosa dan juga pektin. Nah, itu merupakan karakter daripada kolenkim yang sudah kita bahas pada jaringan mekanik. Kemudian selanjutnya, parenkim pada batang biasanya mengandung kloroflas, sehingga dikenal sebagai klorenkim. Jadi klorenkim itu tidak hanya terdapat pada daun, tapi juga bisa terdapat pada batang. Kemudian sklerenkim terdapat pada korteks sebagai tumbuhan. Jadi sklerenkim terdapat pada korteks ini di berbagai tumbuhan. Bisa berupa sklereid ataupun juga bisa berupa serabut. Kemudian struktur yang ketiga adalah stele, terdiri atas 3 bagian, yaitu perikambium atau jaringan pengangkut dan empulur. Kemudian berkas pengangkut bertipe kolateral terbuka atau juga bisa bikolateral. Ini merupakan tipe dari berkas pengangkut di mana pada kolateral terbuka dan bikolateral itu terdapat adanya kambium. Kemudian silum terdiri atas protosilum. Ini terbentuk pada waktu pertumbuhan. Kemudian juga metasilum. Ini terbentuk setelah pertumbuhan terhenti. Dan juga terdapat adanya silum sekunder. Silum sekunder ini karena tadi untuk prokambium itu tidak berkembang menjadi berkas pengangkut, tapi berkembang menjadi kambium. Kemudian kambium berdiferensiasi menjadi silum dan juga flum sekunder. Kemudian flumnya terdiri atas protoflum, metaflum, dan juga flum sekunder, sama seperti silum. Kemudian empulur dihubungkan dengan korteks ke arah radial oleh jari-jari empulur. Nah, itu untuk penjelasan mengenai struktur batang dikotil. Nah, sebagai pembandingnya kita akan bahas mengenai struktur batang dari monokotil. Untuk struktur batang dari tumbuhan monokotil, epidermisnya biasanya dilengkapi dengan stomata dan juga
trichomata. Kemudian untuk cortex, batas dengan stele itu bisa jelas, bisa juga tidak. Kemudian untuk stele, berkas pengangkut tersebar. Kemudian tipe dari berkas pengangkutnya adalah kolateral tertutup ataupun juga bisa berupa konsentris ambifasal. Kemudian jumlah berkas pengangkut di sini sangat banyak. Prokambium dan empulur tidak nyata. Kemudian tidak ada kambium kecuali pada beberapa genera dari ordo Liliales. Kemudian berkas pengangkut dikelilingi oleh serabut sklerenkim. Itu karakter dari batang monokotil. Nah, dari sana kita bisa buat perbandingan antara batang dikotil dan batang monokotil, di mana untuk batang dikotil dilihat dari hipodermisnya. Batang dikotil ini terdiri dari kolenkim, sedangkan monokotil ini terdiri dari sklerenkim. Jadi hipodermis ini adalah lapisan yang berada di bawah epidermis. Jadi di bawah epidermis itu berupa mekanik, di mana untuk jaringan dikotil itu berupa kolenkim, sedangkan pada monokotil itu berupa sklerenkim. Kemudian untuk korteks pada dikotil terdiri dari beberapa lapis sel parenkim, sedangkan pada monokotil parenkim bersambungan. Kemudian untuk endodermis pada dikotil ini berupa lapisan sel kompak atau bergelombang, sedangkan pada monokotil itu tidak ada endodermis. Kemudian dikotil perikambium ini berupa parenkim dan juga sklerenkim, sedangkan untuk monokotil itu tidak berdiferensiasi. Kemudian untuk jari-jari empulur, untuk dikotil deretan parenkim di antara berkas-berkas pengangkut, sedangkan untuk monokotil itu tidak ada jari-jari empulurnya, karena tadi untuk berkas pengangkutnya itu tersebar. Kemudian untuk empulur, untuk dikotil itu berupa silinder sentral, dan di dalamnya tersusun atas parenkim, sedangkan pada monokotil itu menjadi bias atau tidak nyata karena untuk batas antara stele dan korteknya saja tidak jelas. Kemudian untuk berkas pengangkut pada batang dikotil, tipenya adalah kolateral terbuka atau bikolateral, sedangkan pada monokotil itu kolateral tertutup atau juga bisa konsentris ambifasal. Kemudian untuk dikotil itu ada parenkim flum, sedangkan pada monokotil itu tidak ada parenkim flum dalam komponen dari berkas pengangkut, yaitu flumnya. Kemudian untuk dikotil tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada monokotil berkas pengangkutnya ini tersebar. Kemudian bentuk dari berkas pengangkut tanaman dikotil itu berbentuk baji, sedangkan pada batang monokotil itu berbentuk lonjong. Kemudian pada berkas pengangkut dikotil itu tidak ada seludang berkas pengangkut, sedangkan pada monokotil itu ada seludang berkas pengangkut. Nah, ini tipe-tipe berkas pengangkut yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Silakan sambil diingat untuk kolateral terbuka, kolateral tertutup, kemudian bikolateral, konsentris ampikibral dan juga konsentris ambifasal. Sedangkan untuk radial itu terdapat pada akar. Nah, ini perbandingan antara batang dikotil dan juga batang monokotil. Dilihat dari fit atau dari empulur, jelas terlihat pada dikotil. Ini yang di sebelah kiri. Kemudian susunan dari berkas pengangkutnya ini melingkar. Kemudian flum silumnya juga ini kolateral terbuka, sedangkan pada monokotil berkas pengangkutnya tersebar, kemudian batas antara kortek dan stele itu menjadi tidak jelas. Dan silakan diamati lagi perbedaan-perbedaan lain daripada perbandingan antara batang dikotil dan batang monokotil. Oke, itu saja untuk pembahasan mengenai struktur anatomi batang. Selebihnya nanti kita akan lanjutkan untuk struktur anatomi daun di video yang lain. Untuk video ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.